Teman-teman, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan. Dan gue jawab, apa tugas pertama dan terutama dari seorang pemimpin? Yuk, langsung berdiri teriak saya langsung. Jembatan masih bisa kan masa jabatan selesai. Kalau bikin rumah sakit masih bisa. Nah, bikin apa lagi yang satu pilih? Lalu keempat adalah membangun dengan kolaborasi, dan kelima teman-teman, saya boleh tanya keputusan mau debat, mau diskusi apapun ujungnya ada tugas pertama dan terutama adalah mengambil keputusan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengambil keputusan dengan benar? Jadi teman-teman, saya mau sederhanakan judul kita di sini ini, manfaat yang tidak bisa ditunjukkan hari ini, sementara kita dalam demokrasi di mana memilih lingkungan hidup yang baik, tapi harus menjelaskan kepada begitu banyak orang, atau lupakan itu, kerjakan yang lain, tapi lingkungan rusak. Ibu hamil dipastikan gizinya baik supaya bayinya sehat. Kapan biasanya setelah si bayi itu net zero school, sekolah yang memiliki emisi karbonnya itu net zero. Kenapa kok kita cara mengelola listriknya beda? Listriknya pakai pembangkit listrik tenaga surya. Semua pengelolaan airnya tapi juga bermanfaat untuk penyadaran generasi besok tentang pentingnya lingkungan hidup. Pesisir itu justru diprioritaskan. Kalau tidak, merekalah kelompok yang paling keempat, namanya Kepulauan Seribu. Jakarta itu, ini cerita aja di Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan. Jadi kepulauan, bukan pulau. Kalau pulau banyak, Indonesia jelas. Mereka bertahun-tahun selalu terkalahkan, dan efeknya apa? Kerusakan lingkungan hidup di sana itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu, sistem pembuangan sampah, sampah rumah tangga dan sampah yang di luar rumah tangga. Itu kalau datang ke kelilingnya sisinya 11. Mereka bertahun-tahun selalu terkalahkan, dan efeknya apa? Kerusakan lingkungan hidup di sana itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu, sistem pembuangan sampah, sampah rumah tangga dan sampah yang di luar rumah tangga. Itu kalau datang ke kelilingnya sisinya. Yang terjadi adalah polusi daratan yang ekstrim. Nah, di situ justru kita lakukan pembangunan kemarin. Saya ingin tunjukin metodenya. Ada yang kritik, tunjukin ilmunya. Betul tidak? Dan nanti publik akan menilai benar atau tidak. Tapi kalau tidak pakai namanya, dan konsekuensinya teman-teman, kalau ambil keputusan tidak menggunakan 3 ini, pasti pakai. Kenapa ongkosnya mahal? Ya tentu saja karena transportasi antar daratan pakai. Cewek baru 1, cowok udah 1. Oke, dari sini sekarang. Oke, 1, 2, 3. Diubah sistem air minumnya. Sekarang kalau ke Pulau Seribu, air minum di sana bisa diminum langsung. Kebijakan dibuat dengan, oh iya, makasih. Kalau kebijakan dibuat, kalau dikritik, yang kritik ya diproses hukum. Iya. Kalau transparan, konsisten, maka kebijakan itu harus dibuat dengan menggunakan satu data. 3. Setuju. Nah, Yang kita diskusi sekarang. Silakan yang ada pandangan, yang ada pertanyaan, yuk boleh disampaikan, kita diskusikan. Perempuan lakinya seimbang. siap. Oke. 2 lagi. Dari ujung sana, Kita
di 2029 kita akan mendapatkan hal tersebut. Dan terima kasih dan juga selamat mendapati posisi emas pada tahun 2024. Tapi pada kenyataannya pada fakta hari ini kita generasi emas pada tahun 2045. Kenapa? Kita tidak usah berbicara pada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Khususnya kita kelompok yang pasti ataupun yang aktif gitu kan. Di bawah tanggung saya beliau akan mengurangi kadar kepentingan daripada masyarakat dengan kebutuhan kita di kampus. Karena pada dasarnya sulit. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara tuntutan domain atau ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah yang lebih baik dengan tekanan untuk hingga waktu sosial. Nah itu proyek yang berskala besar, tapi tidak dilakukan atraksi yang sangat serius oleh pemerintah. Nah itu secara resource yang bisa mencatat secara di lingkungan beberapa mahasiswa. Baik Pak, izin bertanya, di dalam era bisnis modern yang saat ini semakin menuntut untuk keberlanjutan, terkadang pelaku usaha UMKM dihadapkan pada dilema antara memenuhi tanggung jawab lingkungan dengan persoalan sampah, terutama dari aktivitas produksi dan konsumsi yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Menurut Daniel, regenerasi bukan hanya soal memperbaiki kerusakan, tetapi mengubah cara kita hidup dan berinteraksi agar menjadi bagian dari solusi. Beli apa? Ambil kredit untuk ambil kredit macam-macam. Karena dia punya jaminan ada pembeli selama 7 tahun atau 5 tahun. Presiden kita di masa yang akan datang, kemampuan berpikir dan berpikir itu dilatih terus-menerus. Karena itu saya usul teman-teman, siapkan itu. Sehat dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi, kemudian kelas. Saya usul nih, kita sudah di abad 21. Abad 21, kita manfaatkan teknologi. Kreatif itu nomor 2. Harus muncul kemampuan berpikir kritis. Nah, tadi satu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah senang sekali sore ini bisa diskusi dengan mahasiswa di UNIFU, dan tadi dari percakapan 1,5 jam terasa mahasiswa penuh dengan pertanyaan kritis dan pertanyaan yang memiliki muatan ilmu pengetahuan. Jadi mudah-mudahan menggambarkan bahwa UNIFU makin maju, makin berkembang dan jadi ekosistem pendidikan tinggi yang sehat. Apa itu yang menumbuhkan potensi mahasiswa untuk bisa menjadi pribadi berilmu, pribadi berakhlak, dan nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan UNIFU makin maju, makin berkembang, dan makin dirasakan oleh masyarakat di Kuningan khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Dan kami berharap suasana kebebasan akademik terus dijaga, sehingga UNIFU menjadi salah satu penjaga di dalam memastikan Republik ini berada di bawah yang benar. Selamat buat seluruh pemirsa UNIFU, salam hal untuk semuanya. Terima kasih. Dan. Ada dari